Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afni Alvina Fitriana dengan NIM 4101420098 akan menjelaskan sedikit materi mengenai metode simplex, dualitas, kemerosotan, dan yang terakhir yaitu sensitivitas. Nah, di sini sudah terdiri dari satu soal untuk memenuhi dari keempat kriteria tersebut. Untuk soalnya yaitu perusahaan sepatu ideal membuat dua macam sepatu. Jenis pertama adalah sepatu dengan sol karet X1 dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit atau kita misalkan sebagai X2. Perusahaan menggunakan 3 jenis mesin untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut. Meski satu khusus untuk membuat sepatu karet dengan kapasitas maksimal 8 jam, mesin 2 khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam, dan mesin 3 khusus untuk assemblim kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas maksimal yaitu 30 jam. Setiap mesin X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 itu Rp30.000, sedangkan sepatu X2 itu sebesar Rp50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah sepatu X1 dan X2 yang harus diproduksi? Nah, dari soal ini kita bikin tabelnya itu seperti ini. Ini untuk Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3 itu kita anggap sebagai mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Lalu X1 dan X2 itu yaitu sepatu dari sol karet dan sepatu dari sol kulit. Nah, ini kita masukkan sini. Untuk sepatu yang sol karet, sini kan. Mesin 1 untuk membuat sepatu karet itu maksimal 8 jam. Nih. Mesin 2 khusus untuk buat sepatu dari kulit dengan maksimal 15 jam itu kita taruh sini. Itu. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Mula-mula dikerjakan satu mesin selama 2 jam dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X1. 2 jam, lalu mesin 3 6 jam. Untuk sepatu yang X2 dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, ini di sini, dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam kita masukkan di sini. Nah, lalu kita tulis bentuk model matematikanya, yaitu 2x1 kurang dari 8, 3x2 kurang dari 15, dan 3x2. 3x2 kurang dari 15. Ini kalau kita model barisnya, 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, 6x1 ditambah dengan 5x2 kurang dari 30. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu untuk Z-nya yaitu 3x1 ditambah 5x2. Kita ambil dari sini. Nah, untuk bentuk bakunya, karena ini memaksimumkan, berarti jika kurang dari sama dengan, kita menambahkan S1. Jadi 2x1 tambah S1 sama dengan 8, 3x2 tambah S2 sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30 dengan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Selanjutnya kita masuk ke iterasi. Untuk tabel awal itu bentuknya seperti ini. Di sini kita lihat untuk matriks identitasnya itu terdiri dari S1, S2, dan S3. Berarti untuk VB-nya kita masukkan yang S1, S2, dan S3. Selanjutnya, ini kita beri angka 0 semua karena di ZI untuk S1, S2, dan S3 itu angkanya 0 semua. Nih, angkanya 0 semua. Untuk CI itu kita ambil dari ini dikalikan dengan ini, ditambah ini dikalikan dengan ini, ditambah ini dikalikan dengan ini, dan hasilnya ini. Untuk ini juga sama, ini kalikan ini, ditambah ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini.
Setelah semuanya ketemu sampai CI, kita kurangkan CI dikurangkan dengan ZI. Ini dikurangkan dengan ini, hasilnya min 3. 0 dikurangkan 5, hasilnya min 5. 0 kurangkan 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Kita lihat untuk CI min ZI di sini masih ada negatif. Dua-duanya masih negatif. Berarti kita harus melakukan iterasi kembali. Nah, dari min 3 dan min 5 ini, yang paling kecil kan negatif 5. Berarti yang akan kita iterasikan yaitu yang X2. X2. Berarti yang bagian ini. Nah, selanjutnya kita lihat NP-nya. NP-nya kan ini 8. 8 dibagi dengan 0, kita masukkan ke rasio. Karena 8 bagi 0 itu tak terdefinisi atau tak terhingga, kita kosongkan. Lalu 15 dibagi 3 menghasilkan 5, 30 dibagi 5 menghasilkan 6. Kita pilih yang terkecil di angka rasio, yaitu angka 5, berarti baris yang ada di sini, baris kedua ini, kita tandai. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu angka 3. Maka angka 3 ini di iterasi selanjutnya harus kita ubah menjadi angka 1. Berarti untuk baris kedua atau baris S2 ini, seluruhnya kita bagi dengan 3 agar angka kunci ini menjadi 1. Nah, ini. Di sini dia telah berubah menjadi 1. Selanjutnya kita lihat di sini. Karena ini yang baris S2 itu kan telah berubah. Kita lihat dia berubah di kolom apa? Di kolom X2. Berarti X2 kita ubah di sini. Yang tadinya S2 kita ganti menjadi X2. X2-nya kita taruh di sini. Nah, sini kita lakukan lagi seperti iterasi yang di awal tadi. Kita lihat. Oh iya, karena ini sudah X2, maka ini tidak 0 lagi. Ini kita lihat. Kenapa ini 5? Karena kita lihat dari angka yang tertera di Z. Di Z itu X2-nya yaitu 5. Nih. Maka kita masukkan 5. Kita bisa juga melihat dari sini. Nah, selanjutnya, kita lihat di sini. Untuk CI-nya itu sama seperti tadi. Ini kalikan ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini, dan menghasilkan ini. Begitu pula seterusnya. Lalu kita kurangkan, CI dikurangkan dengan ZI. Nah, ini dikurangkan ini, min 3, 5 dikurangkan 5, 0. Ini kurangkan ini 0, ini tetap, dan ini 0. Kita lihat ternyata masih ada yang negatif untuk CI min ZI, maka kita lakukan lagi iterasi. Maka kita masuk ke iterasi 2. Di iterasi 2 ini, kan negatif 3. Negatif 3 berarti untuk kolom X1 itu kita beri tanda sebagai kolom kunci. Setelah itu, kita cari rasionya dengan membagi NP dibagi dengan X1. 8 dibagi 2 menghasilkan 4, 5 dibagi 0 kita kosongkan, dan 5 dibagi 6 menghasilkan 5 per 6. Kita pilih yang terkecil yaitu 5 per 6, jadi untuk baris ini kita sebut sebagai baris kunci. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 6, jadi di iterasi kedua nanti angka 6 ini harus berubah menjadi angka 1. Dan S3 ini akan berubah sesuai dengan kolom yang terpilih. Untuk kolom yang terpilih yaitu X1. Maka S3 di sini akan berubah menjadi X1. Lalu kita lakukan seperti iterasi sebelumnya. Kita lihat di sini. ZI-nya tetap. Untuk CI-nya itu ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Untuk ini sudah berubah yang tadinya 0 menjadi 3 karena yang tadinya S3 itu akan berubah menjadi X1. Untuk X1 di ZI itu mempunyai variabel 5. Mohon maaf, untuk X1 itu mempunyai variabel 3. Lalu kita cari CI-nya. Yaitu CI-nya 3, 5, 5, 5 per 6, setengah, dan 27, 1 per 2. Itu kan kita dapat dari ini kalikan ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini. Sama seperti sebelumnya. Dan menghasilkan nilai optimal yaitu 27, 1 per 2.
Karena ini sudah nggak ada yang negatif, maka bisa kita katakan tabel ini optimal dan menghasilkan hasil akhir yaitu 271/2. Lalu bagaimana jika kita ubah menjadi bentuk dualitas? Nah, untuk bentuk dualitasnya, karena sebelumnya itu memaksimumkan, maka di bentuk dualitas kita akan meminimumkan. Nah, untuk fungsi kendalanya itu kita ubah. Fungsi kendalanya, 8, 15, dan 30 ini akan menjadi fungsi tujuan. Nah, kita taruh di sini. Untuk fungsi kendalanya, itu jika kalian ingat-ingat, itu sama seperti perubahan matrik transpos. Nah, ini, kolom ini akan menjadi baris pertama. Ini X1, X1 ini akan baris pertama, lalu yang X2 akan menjadi baris kedua, dan seterusnya. Seperti ini. Variabelnya kita ubah, Z menjadi Y, lalu X menjadi Z menjadi W dan X menjadi Y. Lalu untuk bentuk bakunya, karena di sini tandanya itu lebih dari, maka untuk penambahan ini dikurangkan dengan S1 ditambah dengan A1 agar mereka seimbang. Untuk fungsi tujuannya, karena kita meminimumkan, berarti untuk fungsi tujuan ini akan berubah menjadi negatif semua. Min 8Y1, min 15Y2, min 30Y3. Ini kenapa plus? Karena angka 0 itu tidak bermakna apa-apa, jadi mau kalian tulis plus ataupun min itu sama saja. Lalu untuk A1 dan A2 ini kita tambahkan variabel M. Berarti dikurangkan dengan M A1 dikurangkan M A2. Selanjutnya kita masuk ke tabel awal, sama seperti sebelumnya, cuman variabelnya di sini berubah. Variabelnya menyesuaikan matriks identitas. Kita lihat di sini matriks identitasnya itu ini. Nah, maka untuk di sini angkanya apa yang kita ambil yaitu A1 dan A2. Lalu kita lihat untuk W-nya ini kita masukkan, angka-angka yang di sini kita masukkan ke sini. Dan CC-nya sama seperti tadi, ini dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini, dan menghasilkan ini. A1 dan A2 itu kenapa di sini negatif M? Karena kita mengikuti variabel yang ada di W. Untuk A1 dan A2 itu kan variabelnya negatif M. Nah, selanjutnya kita cari selisih antara CC dan WC. Kita lihat di sini negatif 2M dikurangkan dengan negatif 8 menghasilkan negatif 2M ditambah 8 dan seterusnya. Setelah kita lihat di sini, nilai yang paling kecil yaitu negatif 11M ditambah 30. Kenapa yang ini yang paling terkecil? Karena M itu nilainya bisa besar, kita nggak bisa mengetahui, yang pasti mereka itu besar, dikalikan dengan negatif menjadi negatif-negatifnya lebih banyak, kan berarti mereka lebih kecil. Maka kolom yang terpilih yaitu kolom Y3. Setelah kolom Y3 terpilih, kolom kuncinya terpilih, kita cari rasionya dengan cara membagi antara NB dan Y3, menghasilkan setengah dan 1. Antara setengah dan 1 itu yang paling kecil setengah, maka kita ambil baris kuncinya yang ada di setengah ini, yaitu baris kunci A1. Perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu 6. 6 ini di iterasi selanjutnya harus berubah menjadi angka 1. Karena kita lihat di sini masih negatif semua, kan kita harus mengiterasikannya lagi. Lalu kita masuk ke iterasi 1. Di iterasi 1 ini, A1 berubah menjadi Y3 karena kolom kuncinya sudah terlihat, kita masukkan ke sini. Nah, yang ini yang tadinya negatif M berubah menjadi negatif 30 mengikuti variabel Y3 yang ada di W, yang ada di fungsi tujuan. Selanjutnya kita iterasikan lagi dan menghasilkan ternyata masih ada yang negatif di kolom Y2 lagi. Di kolom Y2, di sini masih negatif. Nah, berarti untuk kolom Y2 itu kolom kunci, kita cari rasionya. Sini dari NB dibagi dengan Y2 dan menghasilkan ini. Yang terpilih menjadi baris kunci yaitu A2.
Dan di sini angka 3 ini harus berubah menjadi 1 di iterasi berikutnya. Karena ini masih ada yang negatif, berarti kita masih melakukan iterasi 2. Untuk iterasi 2, kita lihat di sini caranya sama seperti sebelumnya. Kita lihat ternyata untuk hasil akhirnya itu sudah tidak ada yang negatif. Berarti untuk iterasi 2 ini sudah termasuk tabel dualitas yang paling optimal dan menghasilkan min negatif 27 1/2. Nah, jadi dari primal dan dualnya itu kita lihat, jadi solusi optimal simplexnya itu X1 sama dengan 5/6, kita lihat di sini. Nah, ini X1 sama dengan 5/6 dan X2 sama dengan 5. Untuk labanya yaitu 27,5. Dengan cara yang sama, solusi optimal masalah dualnya untuk Y1, mohon maaf, ini ya sama, benar-benar. Untuk Y1-nya 0, karena di sini kita tidak mengiterasikan Y1. Untuk Y2-nya sama dengan 5/6, dan untuk Y3-nya sama dengan 1/2. Lalu kita masuk ke kemerosotan. Kemerosotan itu jika terjadi antara iterasi itu menghasilkan hasil yang sama. Tapi kalau kita lihat di primal maupun di dual, ini kita lihat di sini, dari iterasi 1 dan iterasi 2, itu menghasilkan nilai optimal yang berbeda. Maka dari bentuk primalnya, iterasi mereka tidak bisa kita katakan kemerosotan karena hasil optimal antara iterasi 1 dan iterasi 2 berbeda. Begitu pula yang dualitas, jika kita lihat iterasi 1 itu hasilnya ini, dan iterasi 2 hasilnya ini. Dia menghasilkan angka yang berbeda pula, jadi kita tidak bisa katakan bahwa mereka itu termasuk kemerosotan. Jadi untuk kemerosotan itu yang bagaimana? Untuk yang kemerosotan itu jika pada saat kita melakukan iterasi 1 maupun iterasi 2 menghasilkan nilai optimal yang sama. Nah, itu baru bisa kita sebut kemerosotan. Selanjutnya kita masuk ke masalah sensitivitas. Untuk masalah sensitivitas ini saya ambil contoh untuk penambahan kendala baru. Untuk penambahan kendala barunya itu saya tambahkan kendala baru X1 ditambah dengan X2 kurang dari 9. Untuk bentuk bakunya seperti ini. Dan fungsi tujuannya kita hanya menambahkan 0S4 saja. Karena hanya menambahkan... Oh, mohon maaf, ini salah. Harusnya nggak usah pakai ini ya. Sebentar. Oh iya, benar. Mohon maaf, ini. Nah, kita hanya menambahkan 0S4 saja karena kita hanya menambahkan satu kendala baru. Ini. Nah, untuk tabel awal kita masukkan kendalanya berapa aja, kita masukkan ke sini. Dan kita masukkan juga Z-nya di sini. Selanjutnya kita cari CI-nya, karena ini masih 0 semua, maka CI-nya juga masih 0 semua. Saya ingatkan lagi untuk mencari CI itu, ini dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini. Karena ini masih 0, berarti ini masih 0 semua. Selanjutnya yang terakhir, yaitu CI dikurangkan dengan ZI, berarti ini kurangkan dengan ini. Menghasilkan min 3, ini kurangkan ini menghasilkan min 5, ini 0 semua. Nah, karena CI min ZI-nya masih negatif, berarti kita harus melakukan iterasi kembali. Kita pilih antara negatif 3 dan negatif 5, itu yang paling terkecil kan negatif 5. Maka untuk kolom kunci yang terpilih yaitu berada di kolom X2. Setelah kolom kunci terpilih, kita cari indeksnya. Indeksnya yaitu NK dibagi dengan kolom X2. Menghasilkan ini. Dari ketiga angka ini, kenapa ini kosong? Karena 8 dibagi 0 itu tak terhingga, maka kita kosongkan saja. Nah, dari ketiga angka ini, yang paling kecil 5, maka yang kita pakai yaitu baris ini. Baris yang terdiri dari angka indeks 5 ini, yaitu baris S2. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka 3. Maka angka 3 ini di iterasi selanjutnya harus berubah menjadi angka 1. Kita ganti warna. Oke. Nah, ini kita lihat di sini.
Di sini dia sudah berubah menjadi angka 1 karena setiap barisnya kita bagi dengan 3, maka ini kita dengan 1. Nah, karena ini merupakan baris kunci dan kolom kunci, maka nanti di iterasi selanjutnya ini akan menjadi angka 1 dan lainnya ini akan menjadi angka 0. Nah, di sini. Selanjutnya kita lihat CI-nya di sini. Karena ini sudah X2 telah masuk berubah ke S2 ini. X2 di sini kan berubah menjadi sini. Sini kan? Karena telah terpilih menjadi perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci angkanya. Lalu kini kita berubah menjadi 5 sesuai dengan variabel yang ada di Z bahwa X2 itu 5X2. Nah, 5-nya masuk ke sini. Lalu kita cari CI-nya menghasilkan ini. Dan CI dikurangi ZI ternyata masih ada yang negatif. Karena masih ada yang negatif, kita lihat di sini kolom kuncinya. Lalu kita cari rasionya dengan membagi kolom NK dibagi dengan kolom X1 menghasilkan ini. Dari ketiga angka ini, yang terkecil yaitu 5/6, maka baris yang dipakai yaitu baris ini. Kita lihat perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu angka 6. Berarti di iterasi selanjutnya, angka 6 ini harus menjadi 1. Ini 0, ini harus berubah menjadi 0, dan ini harus berubah menjadi 0. Seperti ini. Di iterasi selanjutnya, untuk S3 berubah menjadi X1 karena kolom ini kita pindahkan menjadi di sini ya, variabel anunya. Nah, seperti ini. Untuk iterasi 2, ternyata di CI min ZI sudah tidak ada yang negatif, maka pada tabel iterasi 2 sudah bisa kita katakan optimal. Ternyata pada tabel iterasi 2 di sensitivitas penambahan kendala baru, hasilnya sama dengan metode simplex yang sebelumnya yang belum kita tambahkan kendala baru, yaitu 27 1/2. Dengan X1 sama dengan 5/6, ini X1-nya, dan X2 sama dengan 5. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang metode simplex, dualitas, kemerosotan, dan sensitivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.